dunia ya damata rahman ya sada ya sahibal khairat ya sayyidan sada ya sahibal khairat qabli kabir ya nuskhata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر واليوم ولما رأى المؤمنون الأحزاب
وصدق الله ورسوله وما زادهم وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا
صلوا على النبي اللهم صل على محمد. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Marzuan dan Ustadz Semaun. Dan untuk informasi kita bersama Bapak Ibu hadirin jamaah bahwa para kori kita tadi adalah dua bersaudara nggih. Beliau saudara kandung niki, dan salah satu dari beliau adalah pembina program tilawah di Yayasan Pondok Pesantren Musanniful Ulum Labangka. Beliau adalah Ustadz Semaun. Baik, acara selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Musanniful Ulum Labangka kepada yang terhormat Tuan Guru Haji Hudri Ahmad LC As-Saulati, kami persilakan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
masih belum kompak suara jawab salam. Arak snack nih ibu-ibu? Ada snacknya? Bapak-bapak ada snacknya? Araan garing sekali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kalah suara jamaah laki ya, mengkudas ya, garing sekali. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala sayyidina waladi adnan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzahu 'anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khuluquhul Qur'an. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil kirami ajma'in. Amma ba'du. Fadilatul ulama wal asatiz al fudala yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan, segenap para asatiz, para guru-guru kami, para orang tua kami, para sesepuh, dane para pengelinsir, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus dane al-mukarram, guru mulia Tuan Guru Haji Lalu Habibur Rahman Faisal MM hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, beliau hadir di tengah-tengah kita semua. Ini adalah berkat dari doa kita semua, karena beliau kita sangat harapkan kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Kabar gembira kepada kita semua. Alhamdulillah, kabar gembira tipak tiang pelunggum sami. Beliau niki sekaligus akan mengijazahkan wirid manhal. Masya Allah, wirid yang penuh dengan berkah dan penuh dengan barokah. Dan kemudian beliau juga akan mengijazahkan wirid 9. Wirid 9 niki kalau tidak salah sampun nasional niki wirid jiwa. Nah, jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran beliau dan mudah-mudahan dengan tiang pelunggum sami menerima ijazah wirid niki, tiang pelunggum sami tikican berkah, tiang pelunggum sami tikican sehat, tiang pelunggum sami tikican ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga beliau diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian hadir juga di tengah-tengah kita semua Al-Ustadz Lalu Muhammad Iqbal Al-Ash'ari As-Saulati di sebelah kanan beliau. Beliau niki adalah teman dekat tiang mulai berangkat sekolah menuju As-Saulatiyah dari 2007, berangkat bareng, kemudian sampai di sana, kemudian kamarnya bareng, tidur bareng. Lagu nenten salah pemikiran pelunggum sami.
barang kamar maksud niki nggih, niki beliau. Alhamdulillah. Dan beliau juga sekaligus menjadi direktur utama PT Mayasah Travel. Alhamdulillah, jamaah Labangka sudah 4 kali pemberangkatan selalu lewat beliau. Jadi mudah-mudahan beliau juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Kemenak Kabupaten Sumbawa, Bapak Muhsin yang hadir di tengah-tengah kita semua, Bapak Kepala, Bapak Camat Labangka, Bapak-bapak Kepala Desa, Bapak Babinsa, mudah-mudahan beliau-beliau niki selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus Ketua Panitia Penyelenggara Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jajarannya. Singkatnya, hadirin wal hadirat jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang sampaikan secara singkat saja, kami sangat-sangat berterima kasih atas kehadiran beliau-beliau niki, dan tiang juga sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh jamaah yang sampun berpartisipasi, yang hadir di acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran tiang pelunggum sami, mudah-mudahan dengan sumbangsih tiang pelunggum sami, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus di depan kita ada male niki jamaah. Napiara niki male. Male atau male? Male. Oh ya, ada male miniatur Al-Qur'an. Nggih, miniatur Al-Qur'an. Cuma tidak dibaca, dimakan niki jamaah. Saya enggak saja diisin telok. Nggih, telok doang niki, alhamdulillah. Nah, jadi yang sangat-sangat berterima kasih kepada seluruh jamaah yang telah ikut mendukung, yang telah ikut membantu kami dalam mensukseskan acara kita pada hari ini. Dan kemudian yang terakhir jamaah, kalau ada dalam pelaksanaan acara kita pada hari ini yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, ya, mungkin salah kata, salah sikap, salah ucap, salah dalam penjamuan, tiang sekaligus menjadi ketua yayasan dan menjadi wakil daripada ketua panitia, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf jamaah nggih. Lamun enten narak nasi kaput ndek kepe-kepe nggih. Tidak ada nasi bungkus, tidak apa-apa. Alhamdulillah, sampunam sak ngurumun laun nikis. Nah, jadi tiang sekali lagi mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Jazakumullah khairal jaza atas kehadiran, atas partisipasi tiang pelunggum sami. Mudah-mudahan kita bersama-sama selalu mendapatkan kemudahan, kelancaran, selamat di dunia sampai ke akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa tiang sampaikan, lebih kurangnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, demikian sambutan dari Ketua Yayasan Musanniful Ulum Labangka kepada Bapak Tuan Guru Haji Hudri Ahmad LC As-Saulati. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Sekalipun terlambat tapi masih sempat, kami ucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, Bapak Haji Muhsin SH MPDI di Yayasan Musanniful Ulum Labangka. Insya Allah hadirnya beliau di tengah-tengah kita menambah berkahnya acara kita.
Baik Bapak Ibu jamaah, selanjutnya pengijazahan Wiridul Manhal dan Wirid Siwa oleh pimpinan Pondok Pesantren Manhalul Ulum Islamiyah Praya Lombok Tengah kepada Bapak Tuan Guru Haji Lalu Habibur Rahman Faisal MM, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sendikman tiang ya ijazahan wirid niki nggih. Tunas sareng-sareng bersama-sama untuk membaca 2 kalimat syahadat dan sholawat nggih. Dari arahan mungkin ngiring baca 2 kalimat syahadat dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Linggih bahasa kena qabil tu dang nggih. Nggih, qabil tu dang ya bahasa. Ajastukum wirdul manhal. Al-Fatihah. Sebelum tiang akhiri ini, semua wirid, sholawat, nabi sakjari amalan niki sholah doang niki. Namun wirdul manhal niki baun tamalang girang jelu pagi, sore, malam, atau marak kebiasaan sak niki tengah tiang malam Jumat, malam Senin atau kelemak Jumat ini. Ara-aran rotibul hadat, ara-aran wirid siwa dan sebaik segala macam. Sila lamun sampun tamalang adin terus tamalang nggih. Jangan ye sholah doang niki, isiin doa, sholawat, istighfar nggih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Ngiring sarang-sarang kami sekali A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lin-nabi wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi. Al-Fatihah. وخصوصا إلى صاحب الورد الشيخ فيصل ابن عبد الحنان. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratil mukarramin, para alim ulama, bil khusus kepada sahibul ma'had al-mukarram, Tuan Guru Putri LC As-Saulati. Ada juga di sini Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, Bapak Camat, dan juga rombongan tiang dari Lombok. Ada Kakanda Haji Lalu Suprayatno dan juga Ananda, Tuan Guru Muda Anu Muhammad Iqbal LC MA. Untuk diketahui, beliau niki adalah salah seorang balok si Datuk Tombok, Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Arsyad Landrat lah di zaman Hindia Belanda. Beliau adalah ulama besar di Lombok Tengah. Dia balok beliau, dan termasuk salah seorang cucu daripada Abah Tiang Al-Maghfurlah Syekhuna Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal. Segenap jamaah, para undangan, laki bini yang tiang muliakan. Tunah dulu yang bahasa Sasak atau bahasa Indonesia nih? Campur nggih. Nggih. Amun ada campur jayat campur nggih. Nggih mai sama gado-gado niki. Nggih, campir. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk hadir di sini semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lim ya mungkin hadir di niki lamun diarak ke milik tinggi dalam rangka mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena malah di jelur maksud niki yang dirangkaikan dengan pengijazahan Wirdul Manhal, juga yang utama adalah memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang pelunggum sami tekican biar niki syafaat
beliau kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Makin ngering dulu si tak semulaan nabiaran ke kegiatan niki sasekedik yang nyampean niki jangan ngering coba makin baca solawat arak wah biasa mungkin yang hadrah ni ahlan wa sahlan bin nabi bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahlan wa sahlan bin nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, ahlan wa sahlan bin nabi, 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 khairil anamil arabi, khairil anamil arabi, sallu ala hadha nabi al-hashimi al-muqallidi ahmad sayyidin nasabi موصوف كالكبي محقا العربي دوما تفوز بالعربي دوما تفوز بالعربي وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي خير الأنام العربي خير الأنام العربي أهلا وسهلا بالنبي 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 خير الأنام العربي أهلا وسهلا. Bapak-bapak yang hormati dan ibu-ibu, alhamdulillah dari jarak 250,4 kilo yang datang ke desa ke kecamatan Labangka ini semata-mata karena cinta tiang kepada semua warga di Labangka. Bukan pertama kali tiang datang ke Labangka ini. Tiang pernah datang tahun 1998 atau 24 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu tiang datang juga Labangka masih bayo jalan itu. Masih bayo motor ketuka. Kira-kali ton ikan motor. Di jalan Pak ketuka musim hujan. Tersuruh malik, tersuruh makin jak molus aneh. Kebagus jalan makin. Alhamdulillah. Wi tiang lalu juk dompu. Juk kampasi meci arale dompu ni ke. Jauhan si Labangka. Lalu kembe. Pertama lalu silaturahim. Kanci warga saya lek kampasi meci. Mok tak lawan bebas bima dengan kampasi meci. Lautubi yang gomio ni kena mok biar lawan bebas bima ni. Tiang lek tu balik tu Batu Jaya ni. Aneh. Oh, nyala tu ni. Tu kan Batu Jaya kau balik tu. Ngopit cebayo ni. Datang sekali kau ngoper ni. Dia gini ngoper. Sekian Malik silap betul lah ngopis ni Malik. Ngopis. Ia lain-lain bahasa ni.
mau batur sasak doang isin ya Allah waktu pahlawan baik laut tuping bumi unik kenemu tiang dengan batu janji garin iya wan iruan nyebar batur Lombok nih macam tahu. Alhamdulillah, ternyata alhamdulillah desa Labangka telah melahirkan seorang ulama yang patut kita teladani, patut kita ikuti, yaitu beliau Tuan Guru Putri. Alhamdulillah. Nabi tujuan lain tiang lalu juk dompu yang dawi ya tiang lalu ijazahan wirdul manhal marasa makin niki mutunah lamun wah ti ijazahan wirdul manhal niki wam tak jari keluarga wah ini seluruh keluarga besar Nahdiyat termasuk keluarga besar Al-Maghfurlah Syekhuna Tuan Guru Haji Lalu Muhammad Faisal. Alhamdulillah. Saat ketelung tujuan tiang lalu juk dompu ni lalu kembe yang boyak makam ni si balon ni si Al-Maghfurlah ini ke dompu tahu kembe nak kejauh lima boyak makam ni terkena dia lae Al-Maghfurlah sampun berencana dua kali lima tu bahasa tu Labangka pertama saat kedua juk tu dompu boyak makam bimbas. Lagu ternyata beliau lebih cepat dipanggil oleh Allah, maka tiang yang melanjutkan untuk datang. Dia meninggal tahun 96, tiang datang tahun 98, 2 tahun setelah beliau meninggal di Labangka. Tersambut waktu niki le Labangka 2 Mami Murti. Masih ada ingat Mami Murti niki? KUPT. Ya? Labangka 5. Dari kepada lomba sedarek dan Tuan Datna dan Tuan Temah. Nah ia ni sambut pikiran ia undang. Alhamdulillah sampai. Terus yang kedua sampai ban bayar niki dompu sampun sampai kanjik sekat rombongan di dompu. Nah saya di dompu niki perlu memberikan para jamaah nggih. Nah perlu ndek perlu nggih. Nah jaring balon si Al-Maghfurlah sak ninggal lele dompu niki laek lumbar ngamarin lumbar berdakwah rujuk tanah dompu sengan arah sahabat laek lele dompu itu nggih arah sahabat lele dompu laek ye lumbar nduk niki ngamarin berdakwah keliling ke banyak tempat sampai kemudian beliau wafat di sana. Makamang di atas gunung berderet kanjeng 2 kanjeng sahabat. Nah makam niki disebut oleh warga setempat sebagai makam Syekh Lombok yang nama aslinya Raden Suwangse. Nah niki di atas gunung. Nabi buktinya karomahnya sampai ratusan tahun wah ninggal laik seniman zaman Belanda. Nabi bukti karomahnya sampai yang makin sampai nani makam itu nggih tetap hormati si batur sekitar di tahun nggih tahu mulia walaupun sederhana tahu walaupun batu-batu bergelampar lagu tetap teranggap sebagai makam orang alim orang soleh. Kedua bukti karomah nendah makam nikah nggih diinjau oleh makam niki piran arak batu di atas gunung berbentuk kursi batu belek berbentuk kursi ia tahun melinggih kocak basen dengan laik searah li tahun ia tahun ngajahang di tahun melinggih ele harapan le julun kursi ini ke arah kata galang sikit ia tahun melinggih jamaah-jamaah amuk ni yang hilap lau atau daya pos ia andangan kursi. Nah, lagu makin wah telang bentuk dengan arak macam-macam tepiak lagi ni. Lagu masih arak bukti batu ton melinggih ngamarin. Nah, napi tok karomahan sampai makin batu ni. Subhanallah. Mbe andang batu ni ke kemana menghadap batu itu saat ini dengan Lombok dong isin. Anehnya tempat itu nggih jari di bawah gunung itu terus sampai jauh
Bukti karomahnya beliau duduk di sana dulu berdakwah, berceramah nih. Makin dengan Lombok, dengan Sasak, di sana di Lombok. Nah, apakah kebetulan atau apa kita tidak tahu nih, tapi itu fakta. Setelah tiang datang ke makam itu, 2-3 hari kemudian datang ulama dari Mekah, seorang ulama besar, seorang guru di sana, dan memang keturunan waliullah. Datuknya juga seorang waliullah, yaitu bernama Syekh Adnan Al-Toh. Datang ke makam itu dan beliau menitikkan air mata di sana. Mungkin karena ada kontak nih, beliau menangis di atas makam itu, terharu menitikkan air mata sambil berdoa. Nah, ia mau lalu layar lalu juk ni ke Dompu. Insyaallah selesai bulan tiang akan kembali ke sana bersama Bupati Lombok Tengah dan Roy Syuriah Nahdlatul Ulama Lombok Tengah untuk meninjau makam. Insyaallah Pak Bupati siap juga akan ikut. Para jamaah yang tiang muliakan, mau napi pengadik-adik makin tadeang si Al-Maghfurlah tiba tiang pelunggum sami. Bukti tekangan, tekangan raton dek dia. Nah, tekangan di si gurun ini kembet surut kena tekangan membe lumba sang ngaji laik beliau ini di Lombok Tengah. Bukti salah satu karomahnya beliau itu membe ton melinggi laik ngaji, membe ton melinggi ngaji laik. Makin alhamdulillah telah berdiri yayasan-yayasan pondok pesantren di seluruh tempat yang beliau dulu datangi. Pada saat awal beliau berdakwah di Lombok Tengah, masyarakat kita masih luar biasa keadaannya. Gelap gulita, petang dendang, bongang rerat bahasa peraya. Masih bongang rerat. Ya lumbar berdakwah tahun 50-60-an yang lalu. Sekarang alhamdulillah tahadus bin ni'mah nih. Di sana sekarang sudah berdiri yayasan-yayasan pondok pesantren. Bermunculan para ulama, para tuan guru yang melanjutkan dakwah beliau. Alhamdulillah. Sekarang yang ditinggalkan oleh beliau untuk tiang pelunggum sami adalah wirdul manhal ini yang langsung disusun oleh beliau. Nabi izin wirid manhal ini, pertama adalah istighfar, yang kedua adalah solawat, saketelun adalah doa-doa pilihan. Mbe tahun pulih ulin susun ulin kumpulan ke dalam wirdul manhal elek guru-gurun, terutama elek gurun le Mekah. Saya gurun le Mekah Al-Maghfurlah. Beliau dulu sekolah di Solatiyah, sama dengan tempat sholat dan sekolahnya beliau, tuan guru putri dan tuan guru muda di sana. Gurunya adalah Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyar, yang dijuluki sebagai gurunya para ulama. Kemudian guru yang lain adalah Syekh Yasin Isa Al-Fadani. Di atas itu gurunya adalah Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, seorang tokoh sufi, seorang sufi berasal dari Maroko. Syekh Yasin Isa Al-Fadani, seorang yang dijuluki gelar musnid dunia. Dan juga Syekh Zakaria Abdullah Bila, ia guru-guru di Mekah. Beliau sampun diijazahan dan dipesan untuk menyebarkan agar murid-muridnya juga mengamalkan doa-doa sak pulih le guru. Nah, doa-doa sak terima le guru niki sampai juk tiang pelunggum sami makin nggih. Alhamdulillah. Mau berembirun nilain dengan baca solawat niki boleh ganti nilain. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Lah membaca salawat sekali dong, baca salawat nggih terbalas insyaallah 10 kali. Jadi pahalan salawat sabar. Nggih, sekali dong nak baca yang terlipat gandean 10 balasan insyaallah.
Lamun 100 kali baca kali 10 pira niki? Siu mau. Nggih 1000 mau balasan. Wa khuttat anhu 10 khati'at. Sekali baca solawat tersediang talongan dosa 10. Dosa-dosa msako kode. Sedih. Wa rufi'a 10 darajat. Tepetaik derajat yang dari Allah. Tepetaik derajat tinggi. Si Allah kira 10 mas. Jarin pertama saya baca selawat anta balas si Allah 10 balasan. Pahala nggih sekali baca. Sa kedua tersediang 10 dosa-dosa kode. Lamun baca sekali solawat. Malik sa ketelun yang tepetaik derajat, tepetangka derajat yang 10 derajat isi Allah Subhanahu wa taala. Makin ngiring Malik baca selawat nggih. Nah, ngiring baca selawat makin ada sa. Nggih siti bulan Maulid niki ada sa baca selawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami nahnu jiranum bidhal harami haramil ihsani wal hasani nahnu min qawmin bihi sakanu wa bihi min khawfihim aminu ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'ash syani wa daraji atfatan ya jiratal alami ya muhailal judi wal karami wa bi ayatil qur'ani unufatain fina akhal wani narifun bataha wa ta'rifuna والصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Para jamaah yang saya muliakan, waktu juga sudah siang tinggi. Mudah-mudahan Nadim dengan hadanya kegiatan Maulid Maramakin ini semakin menambah kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat meniru serta meneladani semua yang dilakukan oleh beliau.
Dalam Al-Quran dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Enggak natur lasingih, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi itu tak ceret ya, elek selapu pemargian, selapu samun gawe niki, selapu bahasan, dan selapu hal-hal berkaitan dengan beliau. Yang disebut dengan sunnah. Ada sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah. Maka semua searah oleh Nabi niki memang pantas untuk kita teladan. Nabi contoh sederhana ini, contoh sederhana beliau dalam kehidupan sehari-hari niki. Dalam kehidupan sehari-hari beliau niki mencontohkan juti yang pelunggung sami, elek gedeng, jaitang diriin kuajen namun robek, perahang diriin bembek namun kayun daran susu sambik kambing, beliau yang marah sendiri. Lamun oleh bahasa kasar ini oleh ke malam sebinian Muhammad Sari sin tantos bahasa praya bahasa halus tantos bahasa biasa tanti si sebini indeman mantuk jam ke tengah malam lumbar berdakwah macam lumbar. Akhir mensari losi sebini ada julun lawang dan berjaga lawang lain din marah mangkin berdui kunci berdui kimolah mangkin nge lamun lain niki penggak penung ke lawang doang limuri masih nara balik berdui penung ke lawang niki arah kita jaga masih belian kunci ada di besi adit bapak ni. Cengang kembi suruh matur marah baru. Mantuk ke tengah malam oleh cari kasam di gedeng di balen ke malam. Di menjujul lawang si Nabi teguk arah janin bani sebini dengan tengah malam tebelin sang sudah jagaan ya benung ke bareh begetau penjagaan Nabi bahasa yang kai sebini ya. Mau elek julun lawang tu Nasari. Dimen jujul teguk lawang. Oh berarti wah Nasari, wah tedem wah serina kan cara yang tinggi. Mau berbentan Nabi Mensari elek julun lawang tu Nasari. Bapak-bapak tahu marah meniki onde bahasa nila ke. Mau nak ite Jawa tak lanja kau lawang lawan dia terbuka. Ya, lagu untungan mangkin arak tepi angat kunci si kemajuan zaman mangkin ya. Lamun ande narak kunci lawang dia jauh kunci semama bilang balik tu dengan ada bersiap asa oleh tengah malam tak terbuka seninan laun toek muam setoek unin kena seninan laun bikopet muam laun unin kena seninan ke lamun nak telatang terbukaan lagu untung nara kunci makin mendat tedam semak senina tu dalam fahaman bukan di lapang selesai. Lamun Rasulullah tidak seperti itu. Beliau tertidur, istrinya di dalam pulas karena menunggu beliau. Beliau tidak memaksakan diri untuk masuk. Beliau tidur di depan pintu. Nah ini adalah salah satu bentuk akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah suatu hari melihat beliau marah Nabi. Kata keruanan marah ruan Nabi. Namanya manusia ya. Arak atau gadak, arak atau lucu, arak atau silih segala macam. Namun terus marah biar ruan Nabi. Wan tak marah wah silih wah dulu. Dia milik Arafah Siti Aisyah. Ya Humairah. Lain. Ya. Takut sebini ani ki atas silih wah semamang ki bahasa. Ni lagar wah. Biar Nabi. Lain. Dia min wah rapat mun bin kapung sebini ani tutup penentang bahasa.
tutup penentang bin kapung sedinian. Dia tak kapung, buka penentang bahasa, buka. Kemudian buka. Wah lalu baru silino bahasa. Wahnya di silino bahasa. Tahu meniki bapak? Tahu marah meniki wili bonderi bahasa demi kene coba praktekkan nggih nek kene bapak niki leme masili lan demak kina aku kapung din milih tekapung kina aku isi sili din milih tekapung milih rapat bin piring bin ampas tuh di sili niki nggih ajarin dia niki. Nah terus beliau juga nabi diutus sebagai rahmatan lil alamin. Muandin andin arak nabi berbiak kejarian tinggi sang ure genyang waruan dunia ni, maka diutusnya nabi membawa Al-Quran. Dengan demikian itulah sebagai petunjuk kita amalkan isinya. Arak contoh yang sangat bagus ini contoh perlu mungkin yang belum sebagai umat Nabi Muhammad SAW bersyukur bahwa kita telah diberikan Al-Quran sebagai petunjuk hudan linnas bagi setiap orang, setiap manusia. Nabi contoh lahir tahun 1975 arak dengan Perancis tumbeh di biaran Perancis yang to badai deket lapi lopo karang penuh peraya peraya ke, nah iya atau balik naran Perancis ni gitu deket peraya, nggih bat nggih, deket pelampan, nah iya tahun ni nggih, aran Dr. Maurice Bucaille, dia diberikan kepercayaan oleh pemerintah Mesir untuk meneliti sebuah raja Samatilai ribuan tahun yang lalu, Fir'aun, nggih, tersuruh teliti. Nabi kaitan dengan agama mungkin tersuruh teliti. Nabi menteliti Ramses tenggelam naik dengan sapalai Nabi Musa di laut merah niki nggih. Tersuruh teliti buka bungkus niki. Apa isi nato ni pemerintah Mesir? Tentu nanti mati di dalam segara kecelam. Nah akhirnya yang diadakan penelitian di Minwaharang penelitian niki terdait elik dalam mayit dan niki terbongkar si ahli bedaran Dr. Maurice Bucaille, ditemukanlah garam sia di dalam kentong dalam awak sia arak bika marah sia sabai ini garam sia nggih. Nah nggih ia terdait di dalam kentong Ramses ni. Demin wah terdait di dalam kentong kan sia baru ni kan. Mo bengak jangka ribuan tahun masih arak sia di dalam kentong. Nah, selapu kitab-kitab suci searak ni selain si Al-Quran bercerita kena Ramses mati nggih elek darah tu diselamatkanlah dia minum mati terjauh di darat. Hanya Al-Quran yang menyatakan bahwa Ramses itu mati tenggelam di dasar laut. Cocok dengan penemuan dari Dr. Maurice Bucaille sabaru entan ini dalam kentokan Ramses niki ton terdait sia bukti bahwa mati di dalam segara sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Ini terdait sia di dalam kentokan niki berketuanan Malik bilangan tahun si Nabi Muhammad entan Ramses dia mati di tengah segara ini. Padahal jarak Mekah dengan Mesir ini sangat jauh dan terjadi ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sangat pintar banget aran Maurice Bucaille. Isi bengal ini jangan berketuan le para pakar-pakar searak.
pakar-pakar searah ele hadir di dalam acara ini. Berbintan Muhammad Juketiu ni diberitahukan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mengadakan perjalanan yang begitu jauh. Bahkan beliau seorang yang buta huruf. Nah, inilah bukti bahwa Al-Quran itu bukan bikinan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi langsung dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sa kedua, narak dengan mengadakan penelitian elek Laut Tengah Mediterania. Entun di dalam segara ini ditemukanlah air yang rasanya tawar di tengah lautan. Jadi arak segara sa air tawar, arak air sa pahit. Pengak dengan ahli dari Perancis ini. Berbeda dah ini lalu segara dua rasa, air tawar dan air laut. Bingung. Padahal di narak dinding ini pemisah di narak. Lagu ini pekelin rasa. Maka dijawablah oleh seorang pakar muslim dengan firman Allah dalam Al-Quran, marojal bahroini yaltaqiyan bainahuma barzahun layab riyan. Dina ini bersompok, bercampur di antara dua air ini bercampur. Nah, ini adalah merupakan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah mbet tepentunang Nabi, mbet tekican petunjuk Al-Quran mara baru satu baca si qori ini luar biasa kemotok tiang. Luar biasa kemotok mana ibu-ibu? Ya Allah, nilai nak enges tahu meniki mutahibur si ayat lantunan ayat Al-Quran mara baru luar biasa nggih. At ngendang doang mau pahala. Karing tak baca mara beliau niki memahami isinya dan mengamalkannya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid mara makin niki ya at malik terombok kecintaan tiba Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya ajari umat Nabi Muhammad tahu ya jalanan ruan Nabi tadian, baik Al-Quran maupun sunnahnya. Maka dengan demikian mudah-mudahan sekali lagi dengan hikmah daripada Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita dapat mengamalkan ajaran-ajaran beliau, khususnya di Labang Kaniki. Makin sampun berdiri pondok pesantren, yayasan, ada tahfiz Al-Quran, ada kitab kuning dan sebagainya. Maka insya Allah 10-15 tahun ke depan ya, akan muncul orang-orang yang pintar dan orang-orang yang memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga Labangka niki mbin maju lemak secara ekonomi dengan masyarakat niki pasu-pasu bagawian lebangkan niki. Jangan berkecil hati. Nabi Adam juga adalah seorang petani. Dua anaknya seorang petani dan penggembala peternak. Jadi beliau adalah seorang petani. Maka di samping seorang petani, banyak petani di sini peternak. Putra-putrinya juga akan menjadi orang-orang yang soleh dan solehah, yang mudah-mudahan berguna untuk memajukan daerah kita, daerah Labangka, daerah Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Indonesia dan bahkan dunia. Amin amin ya robbal alamin. Enggak dulu ya katur makin nggih. Mudah-mudahan tekican ridha insyaallah taala pertemuan tiang belum sami niki terlipat ganda yang pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tampuni dosa salah nggih karena cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga bersilaturahim. Demikian wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, demikian pengijazahan Wirdul Manhal dan Wirid Siwa oleh Bapak Tuan Guru Haji Lalu Habibur Rahman Faisal MM
Semoga wirid yang telah beliau ijazahkan kepada kita semua bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya urian singkat hikmah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1444 Hijriah dengan tema Maulid Nabi menumbuhkan cinta Rasul untuk berdaya menjaga martabat kemanusiaan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hudri Ahmad LC. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat jamaah? Masih kuat? Alhamdulillah. Tiang tidak akan lama-lama. Cukup dia akan menyampaikan satu hadis. Tidak akan lama-lama. Lagu satu hadis niki sejam. Insyaallah sekitar 10 atau 15 menit nih. Lagi sekali assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi al-kirami ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minasy syaithanir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan segenap para alim ulama, para asatiz, para guru-guru mulia, wabil khusus guru mulia Al-Mukarram Tuan Guru Haji Lalu Habibur Rahman Faisal MM Hafizahullahu Ta'ala. Mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau baru niki jamaah, yang sampai membuat tiang niki terharu, bahkan termasuk salah satu karomah daripada Al-Maghfurullah Tuan Guru Haji Faisal niki. Basen beliau baru niki jamaah, kata beliau 24 tahun yang lalu, tahun 98 basen baru beliau niki, akan ada generasi penerus, akan ada ulama yang ada di Labangka, kemudian yang akan ada di Dompu. Masya Allah, mudah-mudahan pondok pesantren nikilah yang dimaksudkan oleh beliau. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi niki adalah termasuk karomah beliau Datuk Faisal niki jamaah 24 tahun yang lalu. Lamun waktu marak niki tiang mungkin masih baru balik, masih umur 7 tahun. Bahkan beliau sudah mengatakan akan ada ulama generasi penerus beliau, penerus Datuk Faisal. Alhamdulillah, luar biasa niki jamaah. Mudah-mudahan dengan tiang Pulunggum Sami
ikut ngiring guru-guru kita mulia. Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, termasuk karomah beliau. Dari mana beliau tahu bahwa akan ada ulama yang di Labangka ini? Melainkan itu semua langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahadus bin lima juga jamaah. Semeton si Dato Faisal niki yang bernama Raden Ustaz Bukra. Beliau juga adalah salah satu ulama yang beliau adalah guru-guru daripada orang tua kita, Raden Dato Ustaz Bukra niki. Bapak tiang, Bapak Haji Ahmad Musannif, termasuk pengiring setia Raden Ustaz Bukra. Ketika saya masih kecil mau dikuris tiang atau kuris, hadirlah beliau Raden Ustaz Bukra. Kemudian bapak yang menggendong tiang niki almarhum Bapak Haji Ahmad Musannif, ditanya oleh beliau, Bapak basen Raden Ustaz, sekalipun beliau Ustaz jamaah, tapi tiap tahun beliau melaksanakan ibadah haji, termasuk wali min aulia illah. Siapa nama anakmu ini? Saya Randije Bapak. Terjawab isi almarhum bapak, oh Mawardi. Ayaran mulut yang lain jamaah, Mawardi Taman. Nah, lamun iki je lagu dangdut nggih. Mawardi. Oh, salin basen beliau. Salin dengan nama Pudri. Jadi yang merubah nama tiang niki Al-Makurullah Raden Ustaz Bukra, sehingga nama tiang sampai saat ini ialah Pudri. Masya Allah. Mudah-mudahan tiang pelonggom sami niki jamaah juga pun tekican berkah dengan mengikuti para alim ulama, dengan tiang pelonggom sami mengikuti para tuan guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki sekilas tentang apa yang disampaikan oleh beliau tadi, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Dani Bapak Kepala Kementerian Agama Kemenak Sumbawa yang hadir di tengah-tengah tiang pelonggom sami, Bapak Camat yang hadir di tengah-tengah tiang pelonggom sami. Singkatnya hadirin wal hadirat jamankan Allah Subhanahu wa taala, tiang singkat saja. Alhamdulillah, bersyukur tiang pelonggom sami tekican sehat wal afiah, karena sehat ini sangatlah mahal. Lebih-lebih jelo sak mangkin niki, minggu-minggu sak mangkin niki kita terkena penyakit, menyebar penyakit yang namanya cikungunya. Tunasan arah-arah penyakit cikungunya mangkin. Bahasan dokter penok rumah sakit puskesmas makin gara-gara penyakit cikungunya nih ke cikungingah. Jadi mudah-mudahan dengan berkat yang pelonggom sami hadir di pondok pesantren niki, yang pelonggom sami tekican sehat, yang pelonggom sami tekican syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Yayasan Musanniful Ulum Labangka ini ialah sebagai rahmat bagi tiang pelonggom sami, karena kita alhamdulillah bisa melihat langsung, bisa menyaksikan langsung ulama-ulama, tuan guru yang penuh dengan berkah. Hadirin wal hadirat jamankan Allah Subhanahu wa taala, perayaan Maulid niki sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Perayaan Maulid niki sudah tidak perlu dipertanyakan lagi apakah sunnah atau bid'ah, tidak perlu.
Jelas-jelas dalam Al-Quran dalil tentang perayaan maulid. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sampun jelas. Begitupun di dalam hadis sahih ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya limaza sumta yaumal isnain wa qala dzalika yaumun wulidtu fihi. Jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Bahkan ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang beliau lahir 900 tahun yang lalu. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, penguat dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dibangun oleh Imam Syafi'i. Setelah zaman Imam Syafi'i dikuatkan lagi oleh Imam Nawawi. Setelah meninggal Imam Nawawi dikuatkan lagi oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ratusan karangan kitab beliau. Salah satu kitab beliau namanya Ni'matul Kubra 'alal alami fi sayyidi waladi adami. Iaran kitab beliau. Dalam kitab beliau ini beliau menulis ucapan pendapat Sayyiduna Abu Bakar Siddiq tentang maulid Nabi. Nabi pendapat Abu Bakar tentang maulid. Nabi bahasan beliau jamaah. Imam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi kana rafiqi fil jannah. Barang siapa yang menginfakkan hartanya sedirham, zaman laik, zaman dahulu mata uangnya dirham, lamun makin niki rupiah. Nggih, zaman makin niki mata uang Nabi jamaah rupiah. Wikan makna rupiah kepeng. Sehingga lamun jamaah dini, lamun ponang-ponang, lamun penang-penang coba rupiah. Wika makna rupiah. Rupiah saat baca ayat Al-Quran. Lamun de ini isi rupiah, beng rupiah. Lamun rupiah aja, pima sak joga, engkah na joga, menharap rupiah. Nah dari perkataan atau bahasan Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, saya sak bersedekah, barang siapa yang menginfakkan hartanya sedirham, maka akulah yang akan temannya masuk surga. Barang siapa yang menginfakkan hartanya sedirham untuk acara maulid, maka akulah yang akan temannya masuk ke dalam surga. Masya Allah, luar biasa kelebihan merayakan maulid. Inilah perkataan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lamun tiang pelunggum sami bersedekah untuk merayakan maulid jamaah, Abu Bakar ajari batur sahabat tiang pelunggum sami tak mesur nun asad melet atau di Abu Bakar jari batur tamu surga jamaah melet nun asad cemoh dek ngerayaan maulid panas dek panas tentu panas kayak berompeh orang itu. Aku mudah-mudahan panas niki inilah yang akan menyebabkan telan hilang panasnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal. Jadi barang siapa yang menginfakkan hartanya sedirham untuk merayakan maulid, maka akulah yang akan menjadi temannya masuk ke dalam surga. Bahasa Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Sehingga kalau ada panitia penyelenggara maulid yang minta sak para kelegedeng tiang pelunggum sami nunas dana maulid arwan caren tiang pelunggum sami boyak sak warna beak, langsung prak sugul lagu kada sebagian dengan lalu buka dompet
atau lalu buka sabuk an boyak dulu pengaji. Jazakumullah khair. Selamat datang kepada Bapak DPR RI Bapak Syafruddin yang hadir di tengah-tengah tiang pelugum sami. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Marhaban bihudurikum. Selamat datang atas kehadiran Bapak DPR RI Bapak Syafruddin hafizahullah ta'ala. Karena tantuluk beliau nyekat bahas tentang kepe pas gati niki jamaah nggih, nyengket sak bahas kepe warna beak, mudah-mudahan nggih. Hadirin wal hadirah jamaahkan Allah Subhanahu wa taala, jari sampunan gama supaya jangan sampai terjadi ketika datang panitia maulid kemudian yang kita kasih uang yang paling kecil, enggak nempite niki kepeng sak gambar pedang. Pira niki jamaah? 1000. Ya Allah. Niki saya kelebihan marah niki luar biasa. Barang siapa yang menginfakkan hartanya untuk perayaan Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akulah temannya masuk ke dalam surga. Bahasa Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Begitupun dalam kitab niki disebut ucapan Sayyidina Umar bin Khattab, ucapan Sayyidina Utsman bin Affan, ucapan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semuanya mengagungkan perayaan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman Nabi, pada zaman sahabat Nabi. Begitupun setelah zaman sahabat Nabi, namanya zaman tabi'in, yang menjadi ulama besar pada zaman tabi'in Imam Hasan Basri. Setelah zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang menjadi ulama besar ialah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau niki mengatakan, disebutkan dalam kitab Nikmatul Kubra, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya'a ta'aman wa ahla makanan. Barang siapa yang mengumpulkan saudara-saudaranya dan membuat makanan untuk acara maulid, maka nanti di hari kiamat akan dikelompokkan, dikumpulkan bersama golongan para nabi, para siddiqin, para syuhada wassalihin. Bahasa Imam Syafi'i, tidak ada yang menyanggah niki jamaah tentang perayaan Maulid abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, ke-10, tidak ada. Semuanya mengagungkan perayaan Maulid. Pada abad ke-11 lahir Muhammad bin Abdul Wahab yang membawa paham Anak kemarin sore 100 tahun, 1000 tahun tidak ada yang menentang maulid. Tahu-tahu lahir dengan pemahaman seperti itu Wahabi. Ketika menyampaikan pendapat Muhammad Wahabi, langsung saudaranya sendiri Sulaiman bin Abdul Wahab menentang ajaran Wahabi. Dikaranglah satu kitab namanya Sawa'iqul Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, kilat yang menyambar pendapat daripada Wahabi. Langsung ditentang. Niki buktinya bahwa amalan tiang pelunggum sami seperti ini ialah berdasarkan Al-Quran, hadis Nabi, dan anjuran-anjuran sahabat Nabi, dan anjuran-anjuran para ulama, supaya tiang pelunggum sami hakul yakin tentang perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat terakhir pondok pesantren Ya Maula niki alhamdulillah baru tahun ini berjalan, sekitar 4 bulan. Alhamdulillah ya, baru 4 bulan berjalan
sudah ada di antara putra-putri kita ini yang sudah menghafal sampai 3 juz. Karena program daripada Pondok Ya Maula niki 1 bulan 1 juz. Pira 1 bulan 1 juz. Lamun 2 bulan 3 bulan, lamun pelungguh pira juz jamaah? Enggak mungkin, juz apel, juz mangga, juz jeruk baru lebih niki. Alhamdulillah. Kemudian juga kajian kitab kuning, alhamdulillah. Nahu, sharaf, bahasa Arab semuanya, alhamdulillah. Sesuai apa yang disampaikan oleh Raden Al-Mukarram Tuan Guru Haji Habibur Rahman tadi. Lihat 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, begitu banyak ulama-ulama, anak-anak yang alim soleh di Labangka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah untuk gedung sekolah ada di sebelah kanan Bapak dan Ibu niki pun yang 3 lokal, 1 lokal untuk ruang belajar, 1 lokal untuk asrama putri, karena tidak cukup di sini jamaah, tidak muat. Yang sebenarnya kita menerima 30 santri dan santriwati, ternyata anak-anak kita yang berdaftar sampai 60. Tapi yang kita terima karena nabiaran, karena desakan jamaah yang kita terima hanya 50. Nah, jadi untuk tahun depan saya yakin, yang yakin tidak akan memadai, tidak akan cukup fasilitas. Niki fasilitas asrama putra sebelah kiri tiang Pelunggum Sami, kemudian di depan juga kita bangun lagi niki, karena tidak akan cukup untuk tahun ajaran yang akan datang. Nikilah harapan tiang Pelunggum Sami. Mari kita sama-sama mendukung, mari kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan tiang Pelunggum Sami tekican kemudahan dalam beramal. Amin ya rabbal alamin. Oleh mangkin yang sampaikan jamaah atarun alat jagung engat sekar. Coba sila nikiruan pondok jamaah ya Allah, masih belum. Kemudian nanti belum ada untuk lokal belajar. Jamaah yang lagu sebenar Pak DPR arak lijulu. Mudah-mudahan dengan bantuan beliau dan doa yang Pelunggum Sami. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian juga dia Maula niki alhamdulillah bisa menyelenggarakan jamaah umroh. Alhamdulillah, kalau ada di antara jamaah Bapak dan Ibu yang ingin melaksanakan ibadah umroh, sila melalui Yayasan Musanniful Ulum Labangka, langsung di depan tiang Pelunggum Sami niki Direktur PT Mayasah PT Jalan kita berangkat. Dan insya Allah kita akan berangkat rombongan nanti pada bulan Ramadan. Alhamdulillah sekitar 18 yang sudah berdaftar untuk rombongan Ramadan. Umroh di bulan Ramadan ini luar biasa. Di dalam hadis disebutkan al-umratu fi ramadana ta'dilu hajatan. Umroh di bulan Ramadan seperti pahala haji. Haji sekarang sulit jamaah. Kalau kita daftar sekarang hampir 30-40 tahun, bahkan sampun keluar di koran. Kalau kita daftar sekarang 75 tahun baru berangkat. 75 tahun. Ya Allah, mau piran tak berdaftar, sangannya tak berdaftar, makin ataru jadi Fir'aun marabasin beliau, tinggal kerangkanya saja. Nah, jadi niki kemudahan, kemuliaan bagi tiang Pelunggum Sami. Kalau umroh di bulan Ramadan, pahalanya seperti ibadah haji. Solusi bagi tiang Pelunggum Sami. Jadi inilah program-program yang ada di Ya Maula. Jadi mungkin hanya ini yang bisa tiang sampaikan, karena alhamdulillah hadir tamu agung, tamu mulia di tengah-tengah tiang Pelunggum Sami. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau juga nanti kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbal Alamin.
التيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو في معاني أحمده التيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو في معاني أحمده تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو في mohon pada para tamu undangan, bersama penghubung beserta tamu undangan yang lainnya untuk dapat berkenan menuju ke aula untuk menerima santap siang. Keseluruhan para jamaah, silakan para undangan untuk menuju ke aula untuk menerima santap siang. Terima kasih. Santap siang yang akan diiringi dengan dan salawat al-habsi sumbawa. Anak tahun wasianya wafat ibu. Ayo Pak, kita inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Iya, masuk. Biarkan tamu. Biarkan tamu. Masuk sana. Sana dulu tuh mana? Pulang dulu biarkan lama-lama. Makan dulu. Pulang dari. Ayo umur 25 bertani Mbak Eka di depan sini, Mbak Eka.
sahabatku agar esok mulia ia pun menjadi rasul inilah kisah sama rasul yang penuh suka oh hatinya baru ketemu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo pulang. Yul, beli. Tunggu di motor ya. Kita balik. Sana tuh dalam. Bukan. Ya, bukan. Kayak. Sehat. Alhamdulillah. Hah? Sehat. Alhamdulillah. Tunggu di motor. Ada juga. Ayo cepat, ayo di belakang.